Salam. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati, di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Jemaat bangkit berdiri. Yang dalam
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu, kasihanilah kami. Janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dalam pekerjaan, dan kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 405 ayat 2 dan ayat 3. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini. Ialah hukum Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya.
Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan ayat 2. Ku perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku Jemaat bangkit berdiri. perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sukutnya ada bandingnya, maka jiwaku tenang. Takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenteram. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Allah tentang mengaku dosa kita. Sebab
Biarpun gunung-gunung beranjak dari bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 2. Sungguh indah kabar-Mu yang hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, jadi dikauku. Datanglah kenakan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut hadang berjalan. Kini dikau pun disambut, diampuninya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditepatkan pada minggu ini, yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Kita bersama-sama di ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan ayat 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di mana yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita mendengarkan warta gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengar warta jemaat gereja kita, Minggu 5 Januari 2025. Para haladu HKBP Batam mengucapkan, Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu adalah minggu setelah tahun baru. Dengan topik minggu, Tuhan yang membebaskan umatnya, yang tertulis pada Yeremia pasal 31
ayat 10 sampai ayat 14. 2. Persembahan Natal, keluarga dan Tahun Baru. Dihimbau kepada jemaat yang melaksanakan Natal keluarga pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 yang lalu dan acara Tahun Baru pukul 00 WIB kemarin untuk menyerahkan persembahan Natal keluarga dan Tahun Baru tersebut melalui Sintua Week atau langsung ke admin gereja atau dapat langsung mentransfer ke rekening gereja. 3. Berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Samri Pratama Nenggulan, Ibu Murni Butar-Butar dari Wik Balai Kolam Galilea pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. 4. Berita pernikahan. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Het Napel Simanungkalit, anggota Jemaat HKBP Batam, putra dari Bapak Harlas Simanungkalit, Ibu Rina Siregar dengan Melva Rina Hutahayan, anggota Jemaat HKBP Sidulang Resort Lagu Boti, putri dari Bapak Hotman Hutahayan dan Ibu Titir Sianipar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 di HKBP Batam Resort Batam pukul 10.00 WIB. 5. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan Bapak Halomuan Napitupulu, tutup umur 62 tahun 6 bulan, suami dari Ibu Elizabeth Siahaan pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 dari Wik Bengkong sekitar. Selanjutnya pada hari ini di pukul 10.00 WIB dilangsungkan ibadah minggu di rumah duka. Tuhan memberkati dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 6. Open House HKBP. Open House HKBP Hatopan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 di kantor pusat HKBP di Piaraja Tarutung. Pimpinan Jemaat Gereja kita, Amang Pendeta S. Manalu MTH, akan mengikuti kegiatan tersebut. 7. Pelunasan AC. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan tulus hati berpartisipasi dalam mewujudkan pembayaran AC gereja kita. Berkat dukungan dan bantuan semua jemaat, AC gereja kita telah sepenuhnya dibayar. 8. Bunga altar. Bunga altar pada tanggal 31 Desember 2024 yang lalu, yaitu dari tim perangkai bunga HKBP Batam, dan pada minggu hari ini dari panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Batam. Terima kasih atas sumbangannya. 9. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit. Nama-nama mereka bisa kita baca di layar videotron kita. 10. Kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. 11. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhaladu dan Jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar nama ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan
Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, para haladu, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang terakhir nomor 12, warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 4 Januari 2025 sebanyak 158.636.748 rupiah. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan ayat 2. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, yang melampaui akal budi pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Berkatilah firman-Mu Tuhan yang akan kami hamba-Mu sampaikan di dalam ibadah ini, menjadi firman yang membawa keselamatan, firman yang membawa kehidupan bagi umat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik, berita sukacita, khotbah di dalam ibadah kita minggu setelah tahun baru atau minggu pertama di awal tahun 2025. Tertulis dalam buku kitab Nabi Yeremia pasal 31 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya. Bapak, Ibu, saudari mendengarkan dan merenungkannya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa.
Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegerangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Sebelum kami akan menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah kita, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami seperti yang telah tertulis di dalam warta. Kami Pendeta Norton Sinaga STH MPDK, istri di rumah atau inang pendeta Guru Pardidi, anak telah dikaruniakan Tuhan 2 orang, paling besar perempuan Gloria, sekarang semester 4 di Unimed Medan, adiknya kelas 1 SMA laki-laki Christopher. Lebih kurang 9 tahun kami melayani di HKI di Batu Haji Lama. Kami sekarang tugas di kantor pusat HKI di Pematang Siantar di Biro Aset. Jadi kebetulan ada waktu karena kebetulan kantor sekaligus open house atau kantor tahun baru, kantor pusat HKI. Kalau HKBP tadi tanggal 6, HKI tanggal 13. Jadi kami pakai waktu untuk liburan atau Mardala di mak tu Batamon masih oli pak baju pang doaka. Nah hina holongan. Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita, Tuhan yang membebaskan umatnya. Tuhan yang membebaskan umatnya. Tema khotbah ini didasarkan kepada pengalaman bangsa Israel ketika mereka menjadi bangsa yang tertawan, terbuang di Babel. Bercermin dari situasi, kondisi, kemampuan, kapasitas bangsa itu. Mereka tidak mampu untuk melepaskan diri atau membebaskan diri dari tangan Raja Babilonia. Hanya Tuhanlah, seperti yang menjadi tema khotbah ini, yang mampu membebaskan bangsa itu dari bangsa yang sangat kuat dan power pada saat itu, yaitu bangsa Babel. Sehingga apa yang dikatakan dalam nas firman ini, Allah yang menyerahkan bangsa itu, dan Allah juga yang akan mengumpulkan bangsa itu kembali ke Yerusalem. Jadi nas ini menyatakan bahwa bangsa itu terbuang ke Babel adalah karena kehendak Allah, kehendak Tuhan. Hukuman atas dosa, perilaku, perbuatan bangsa itu yang telah jauh dari Tuhan, yang selalu memberontak kepada Tuhan.
Kalau bangsa itu sadar sebenarnya, kalau kita kaji ulang bagaimana kebaikan Tuhan kepada bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menuntun membawa bangsa itu sampai ke tanah Kanaan, termasuk kehidupan yang sangat menderita di padang gurun. Sebenarnya bangsa itu harus bersyukur, harus berterima kasih. Bahkan mereka dianugerahi oleh Tuhan sebuah wilayah atau tanah yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, yaitu tanah Kanaan. Mereka dibentuk oleh Tuhan menjadi sebuah bangsa. Dan kehidupan bangsa itu semakin tambah hari semakin baik. Secara ekonomi mereka semakin sejahtera. Semua diperlengkapi oleh Tuhan. Tetapi kehidupan yang baik, ekonomi yang baik tidak jaminan bagi bangsa itu semakin dekat kepada Tuhan. Fakta membuktikan ketika hidup bangsa itu semakin sejahtera, mereka semakin menyombongkan diri. Mereka menganggap bahwa semuanya itu karena kemampuan, karena kepandaian, dan karena kekuatan mereka. Sehingga berkat yang bersumber dari Tuhan menjadi penghalang bagi bangsa itu. Oleh karena sifat kesombongan yang telah terbangun dalam diri mereka, untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepada sumber anugerah. Inilah yang menjadi dasar, inilah yang menjadi latar belakang bangsa itu terbuang ke Babel. Allah marah, Allah murka karena bangsa itu jauh dari Tuhan. Bangsa itu memberontak kepada Tuhan. Bangsa itu mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan kemanusiaan mereka yang sangat luar biasa menurut ukuran bangsa itu. Bahkan bangsa itu telah bersandar kepada dewa-dewa bangsa yang lain. Sehingga untuk menyadarkan, memulihkan keimanan bangsa itu, untuk semakin menyadari siapakah mereka di hadapan Tuhan, Allah mengutus, Allah menyuruh bangsa Babilonia untuk menjajah dan mengangkut bangsa itu terbuang ke Babel. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel tidak jauh dari realitas pengalaman kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ada lagu menyatakan, siapakah aku ini Tuhan. Coba kita bertanya, siapakah kita ini ketika diperhadapkan dengan Tuhan? Apa jawaban kita? Apa jawabanmu? Apa responmu kepada Tuhan? Ini perlu kita renungkan. Karena Tuhan itu sungguh baik. Apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu nyata dalam kehidupan kita. Itu telah kita terima dalam kehidupan. Kalau kita kilas balik perjalanan tahun 2024, berbagai kepahitan, ratap tangis mungkin, penderitaan, pergumulan kita alami. Bahkan mungkin karena pahitnya kehidupan, bahkan kita tidak seakan-akan tidak mampu lagi untuk keluar dari pergumulan itu. Tetapi karena kita masih memiliki iman, kita berdoa dan kita percayakan hidup kita dan keluarga kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa ada, hadir, dan sehat sampai hari ini. Itu semua karena
kebaikan Tuhan. Dari nas lagu siapakah aku ini Tuhan, ketika diperhadapkan kepada Tuhan, kita harus sadar ketika kita memiliki pangkat jabatan, kita harus sadar itu dari Tuhan. Ketika kita memiliki berkat-berkat yang membuat kita dihormati orang, disegani orang, dan dikagumi orang melalui harta kekayaan, itu adalah bersumber dari Tuhan. Ketika Tuhan mendengarkan doa kita, akan berkat keturunan, dan Tuhan memberkati keturunan kita, anak kita menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang selalu takut akan Tuhan. Di sana kita merasakan pertolongan Tuhan, dan banyak lagi perenungan bagi kita selama tahun 2024, di awal tahun 2025 ini. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia seperti kepada bangsa Israel yang terbuang di Babel. Hanya karena kasih dan pertolongan Tuhanlah bangsa itu bisa terbebas dari bangsa Babel yang lebih kuat dari bangsa Israel. Kita juga seperti itu, hanya karena kasih dan pertolongan Tuhanlah kita bisa dibebaskan, dimerdekakan dari kekuatan-kekuatan duniawi yang membuat kita meratap sepanjang tahun 2024. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat kebaikan Tuhan kepada bangsa itu. Kalau ayat 12 sampai dengan ayat 14 itu menggambarkan bagaimana Allah tidak hanya menebus, membebaskan, tetapi Allah menunjukkan dirinya sebagai gembala yang menuntun dan memperlengkapi kehidupan umatnya. Sebagai gembala, Allah mengubah kehidupan bangsa itu dari perkabungan kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Itulah harapan, itulah doa, itulah cita-cita dan permohonan kita kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang digembalakan oleh Tuhan sampai ke Yerusalem, dan di Yerusalem Tuhan juga menunjukkan dia gembala yang baik yang memulihkan kehidupan umatnya, memulihkan semangat umatnya, memulihkan kehidupan ekonomi, tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, dan semangat iman kembali dipulihkan oleh Tuhan melalui ritus-ritus keagamaan. Seperti itulah harapan dan doa kita kepada Tuhan memulai awal tahun 2025 untuk menjalani hari-hari hidup kita di tahun 2025 ini, agar Tuhan menjadi gembala yang baik yang menggembalakan kehidupan kita secara pribadi dan keluarga kita. Kita yakin dan percaya seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Bethlehem. Allah menyatakan dirinya sebagai gembala yang agung, hadir secara manusia, hadir bersama-sama dengan kita, agar kita semakin nyata merasakan bahwa Allah yang penuh kasih, satu-satunya yang patut kita puji, kita sembah dalam kehidupan. Karena itu Yesus sebagai gembala yang baik akan menuntun kehidupan keluarga kita, pribadi kita, usaha kita,
harapan dan cita-cita kita, sehingga kita merasakan bersama-sama dengan Tuhan semua akan terberkati. Amin. Yesus sebagai gembala akan menjagai kehidupan kita. Bagaimana Yesus sebagai gembala digambarkan? Dia mempersembahkan yang terbaik dari hidupnya kepada manusia berdosa. Apa yang terbaik dari diri Yesus sebagai gembala agung? Nyawanya dipersembahkan kepada kita agar kita mendapat anugerah kehidupan yang baru, menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang baru adalah manusia-manusia yang tidak pesimis, tetapi manusia yang baru dalam Yesus Kristus memiliki optimis dalam kehidupan, melihat masa depannya bersama-sama dengan Tuhan, selalu yakin dan pasti akan berhasil. Melihat anak-anaknya di dalam Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, memiliki masa depan dan anak yang membanggakan orang tua. Melihat keluarganya di dalam Tuhan yang diterangi oleh Tuhan, menjadi keluarga yang selalu diberkati. Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah firman Tuhan ini juga merespon bagaimana kebaikan, merespon bagaimana anugerah Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan. Kita diamanahkan untuk menyampaikan kabar baik ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat 10, jelas dikatakan di sini. Beritakanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Hai bangsa-bangsa, beritakanlah itu. Beritakanlah kebaikan Tuhan. Jadikanlah dirimu menjadi kabar baik, pembawa kabar baik, pewarta-pewarta kebaikan. Kadang kalau kita lihat dalam realitas kehidupan, sadar tidak sadar, kita ini sering menjadi pembawa kabar kesesatan kepada sesama kita. Pewarta-pewarta yang tidak baik, pemberita-pemberita yang tidak enak, bahkan menjadi batu sandungan kepada orang lain. Inilah akibat pengaruh dari dosa. Upah dari dosa adalah maut. Sehingga kehidupan kita yang telah terbelenggu oleh dosa menjadi kematian bagi orang lain. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Latin, manusia itu adalah menjadi serigala bagi sesamanya, homo homini lupus. Itu adalah karena dosa. Sehingga ketika diri kita dalam posisi itu, kita akan rugi. Kalau kita bentuk diri kita ini menjadi pemberita-pemberita yang jelek, membawa kesesatan, batu sandungan bagi orang lain, yang rugi kita. Sehingga kita diarahkan menjadi selalu hidup dalam positif, berpikir positif. Kau bayangkan kalau hidup kita selalu tiap hari negatif, makan pun terganggu, tidur terganggu, semuanya akan terganggu. Sehingga kita sakit dan umur kita akan pendek. Tetapi kalau kita selalu pewarta-pewarta kebaikan, musuh kita tidak ada. Kita selalu senang. Kita menawarkan senyum, suami kepada istrinya, orang tua kepada anak-anak, dan kepada sesama. Itu adalah pewarta kebaikan. Ketika kita juga menawarkan, selalu menjadi pemberi yang enak kepada sesama, itu juga pewarta kebaikan. Kita menolong yang susah, itu pewarta kebaikan. Kita mendoakan orang lain sesama, itu pewarta kebaikan. Jadi hal-hal yang positif yang kita lakukan dalam kehidupan, itu adalah warta kebaikan. Itulah yang dikatakan, yang dimintakan oleh firman Tuhan kepada kita. Beritakanlah kabar baik
jadikanlah dirimu, pribadimu, keluargamu menjadi kabar baik ke tengah-tengah dunia ini, sehingga Tuhan akan semakin dimuliakan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua kalau ditanya, semua kita menginginkan hidup kita selamanya sukses, berhasil. Tidak ada kita yang menginginkan pahit dalam kehidupan. Tidak ada kita yang menginginkan menderita. Tidak ada yang menginginkan kesusahan. Tetapi kita hidup dalam dunia, realitas kehidupan yang telah dikuasai oleh dosa. Tangisan seorang bayi ketika dia lahir ke tengah-tengah dunia ini, itu menggambarkan bahwa dia hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Itulah realitas kehidupan kita, Bapak Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Pasti yang pahit tidak akan bisa kita jauhkan dari kehidupan. Pasti bukan hanya yang enak yang kita jalani. Yang pahit, yang enak silih berganti akan hadir. Sehingga apa yang lagu Kidung Jemaat yang kita nyanyikan tadi, ku perlukan juru selamat, menjadi sebuah pegangan bagi kita menjalani hari-hari kehidupan kita di tahun 2025 ini. Kita sangat memerlukan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika terjadi kepahitan, kita yakin bersama dengan Yesus menang melawan penderitaan, dan kita bisa keluar dari pergumulan, sehingga iman kita semakin dewasa karena penderitaan yang kita alami. Kita bisa bercermin dari seorang Ayub. Penderitaan yang dia alami tidak memisahkan dia dengan Tuhan. Ya, penderitaan, berbagai rintangan berlapis-lapis, cobaan, ujian, penderitaan yang terjadi dalam hidupnya, tetapi tidak memutuskan imannya kepada Tuhan. Bahkan berbagai tantangan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan membuat dia semakin dekat dan meyakini serta mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita juga seperti itu di dalam kehidupan kita menjalani tahun 2025 ini. Kita memerlukan Yesus Juru Selamat untuk membawa kita kepada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Berbagai sukacita, berbagai kebahagiaan melalui berkat-berkat yang kita terima. Jangan terus membuat kita jadi sombong, ya, lupa kepada Tuhan memberi berkat. Kebetulan tanggal 25 Desember saya gereja di HKI Cinta Damai Abdelung 11 dari Simpang Tangsi Balimbingan masuk. Pas di sana panen padi. Coba kita bayangkan holanan nama jomur eme sudah marminggu. Ini panen di hutai. Tak tiga be per minggu alamat jomur eme. Gabe dan Yuda. Mereka berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati pertanian, tanaman padi. Kita nyot Tuhani. Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan memberikan hasil panen yang melimpah. Tetapi berkat Tuhan ini membuat mereka tidak masuk gereja. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kemarin saya ingatkan itu, saya sampaikan, semakin kita menerima berkat Tuhan, semakin kita berhikmat di dalam Tuhan. Jadi undangannya kapasu-pasu nata jalo sa Tuhan sudah marminggu. Malah roh ke bonus, roh gajian, roh kalan nasin, gabe lamar dari dalani. Tetapi ketika kita menerima berkat-berkat dari Tuhan, berkat itu membuat kita semakin hidup
berhikmat, agar kehidupan yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan nikmat dalam Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita akan sukses, berhasil, dan teruji seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Anugerah pertolongan-Mu yang menuntun kehidupan kami dari tahun 2024 memasuki awal tahun 2025. Semua ini kami rasakan dan kami nyatakan pada saat ini Tuhan. Hanya karena kasih dan pertolongan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menyatakan, menyaksikan, dan memberitakan ini sebagai kabar baik di tengah-tengah hidup kami, pribadi kami, keluarga kami, dan ke tengah-tengah dunia ini. Melalui kuasa firman-Mu pada saat ini Tuhan, biarlah kami menjadi pemberita, pembawa kabar baik untuk menyaksikan Engkau adalah gembala yang baik bagi kami, penebus bagi kami, pembebas bagi kami, dan yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa dalam pelayanan jemaat-Mu, biarlah Tuhan semakin memberkati, memperlengkapi kehidupan jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran minggu ini dan juga ulang tahun perkawinan. Tuhan tambahkan sukacita kebahagiaan di tengah-tengah hidup mereka pribadi dan keluarga yang berulang tahun. Kami juga berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu yang akan menikah. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat kesehatan, waktu yang ditentukan untuk menerima pemberkatan nikah, Tuhan hadir di sana mempersekutukan keluarga itu, agar mereka Tuhan menjadi keluarga yang berbahagia karena kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang berduka pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menjadi penghibur yang sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan, pelayanan jemaat-Mu secara khusus diakonia kepada orang yang sakit pada saat ini. Biarlah lawatan-Mu Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kasih menjamah tubuh mereka. Melalui kuasa-Mu Tuhan, Tuhan angkat segala penyakit, Tuhan berikan kesembuhan, sehingga merasakan mereka bersukacita, berbahagia karena pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, dewasa, yang tua, sehingga mereka Tuhan anugerahkan berkat kesehatan, berkat kehidupan. Terimalah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Ketika kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 mulai 1, kita mengumpulkan persembahan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang
sepanjang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut menghadap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita serahkan hidup kita dan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom. Selamat hari Minggu.